Laga berlangsung seru, Nova Arianto terapkan skema timnas senior di timnas U16. Pelatih Singapura mengakui. Tegas, Erick Thohir bicara jujur soal target timnas Indonesia di ASEAN Cup. Akui pasukan Sintayong tak perlu juara. Isu pemain titipan bikin kuping PSSI panas. Sumarji berani jamin pemanggilan timnas Indonesia bersih. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Laga perdana ASEAN Cup U16 2024 baru saja tersaji antara Indonesia U16 versus Singapura. Berbekal pengalaman yang luar biasa di timnas senior, Nova Arianto mencoba menerapkannya di timnas Indonesia U16. Dengan skema yang hampir sama dengan timnas senior, Nova Arianto mencoba untuk menguasai jalannya laga. Beberapa peluang berhasil diciptakan oleh pasukan Garuda Nusantara. Bahkan skuad Singapura hampir tak bisa menciptakan peluang sama sekali. Timnas Indonesia benar-benar menguasai jalannya laga dan mampu mengalahkan Singapura dengan cukup memuaskan. Sementara itu, pelatih timnas Singapura U16 Angel Toledano Flores mengakui kekuatan anak asuh Nova Arianto yang tampil luar biasa. Tak hanya itu saja, dia juga menyinggung soal fanatisme pendukung timnas Indonesia U16. Menurutnya, animo dukungan tuan rumah sangat luar biasa seperti kejuaraan-kejuaraan sebelumnya. Saya pikir Indonesia adalah negara sepak bola. Para pendukungnya hadir ke stadion untuk mendukung timnas Indonesia U16. Selain itu juga timnas Indonesia U16 merupakan tim yang kuat. Saya menghormati kuatnya kultur sepak bola di Indonesia dan saya mencoba untuk bersaing sebaik mungkin, ujar Angel Toledano Flores. Pelatih berusia 34 tahun itu pun mengatakan Piala AFF U16 merupakan kompetisi bagus untuk negara-negara Asia Tenggara dalam mengembangkan sepak bola kelompok usia. Angel Toledano pun mengatakan Singapura menargetkan untuk bisa menjadi kompetitif di Piala AFF U16 ini. Turnamen ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi semua negara Asia Tenggara untuk berkompetisi dan mengembangkan sepak bola kita. Tujuan kami adalah menjadi kompetitif dan segala hal dan mencoba berjuang untuk negara, jelas Angel Toledano. Tegas, Erick Thohir bicara jujur soal target timnas Indonesia di ASEAN Cup. Akui pasukan Sintayong tak perlu juara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berbicara jujur soal target timnas Indonesia di Piala ASEAN 2024 yang bakal berhempitan dengan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pada Juni ini, tim asuhan Sintayong sukses mengukir prestasi yang fantastis dengan lolos dari putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Meski kalah 0-2 dari Irak, kemenangan 2-0 atas Filipina sudah cukup untuk mengirim skuad Garuda ke putaran ketiga. Namun demikian, seiring dengan keberhasilan fenomenal ini, timnas Indonesia bakal dihadapkan pilihan di akhir tahun. Matchday kelima dan keenam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dihelat pada bulan November mendatang. Sementara itu, Piala AFF 2024 akan digelar di bulan yang sama. Meski tidak secara langsung dilaksanakan bersamaan, dua agenda ini sangat berhempitan dan berpotensi mempengaruhi kiprah timnas Indonesia. Timnas Indonesia menjadi salah satu yang terfavorit untuk memenangkan gelar Piala AFF atau ASEAN 2024 ini. Namun demikian, Sintayong berpotensi membagi dua tim untuk kualifikasi Piala Dunia dan Piala ASEAN. Kendati begitu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui bahwa pada saat ini Piala AFF tidak menjadi prioritas. Oleh karena itu, dia mengindikasikan untuk tidak akan mendesak Sintayong untuk meraih hasil maksimal. Soal AFF, tadi sudah saya jelaskan bahwa tidak di semua kompetisi kita menargetkan hasil maksimal. Karena satu, talenta kita jumlahnya belum cukup. Kalaupun ada, kita harus menarik lagi yang muda-muda. Kalau yang sekarang sudah di senior main lagi, saya rasa tidak fair juga. Mereka juga kalau dipaksakan main 365 hari juga enggak memungkinkan. Jadi memang ini pilihan. Tapi tadi yang saya pastikan, kita bukan berarti tidak membuat tim yang terbaik untuk target-target tertentu. Tentu SEA Games menjadi prioritas, AFF menjadi sasaran. Kemarin ketika kita main di AFF U23 di Thailand, kita masuk final dengan segala kontroversinya. Tapi kita gak perlu takut, ya kita harus main dan kita harus terus mempunyai talenta-talenta yang banyak, jelas Erick Thohir. Kecewa Vietnam amburadul, Presiden VFF nggak mau tahu tahun ini harus juara Piala AFF.
Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam Tran Quoc Tuan menargetkan gelar juara Piala AFF 2024 tanpa melihat kondisi amburadulnya timnas Vietnam saat ini. Krang Quoc Tuan menjadi saksi langsung di stadion saat timnas Vietnam kalah dari timnas Irak dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia. Meski sudah tahu timnas Vietnam tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa jam sebelum laga melawan Irak digelar, kenyataan pahit yang ditambah dengan kekalahan Vietnam dari tuan rumah Irak dalam laga yang digelar di Stadion Internasional Basra. Meski begitu, Tran Quoc Tuan merasa cukup terhibur dengan satu gol yang bisa dilesakan timnas Vietnam lewat Van Tuan Hai. Tak cuma tertampar sekali, Vietnam mendapat begitu banyak hasil buruk sejak Piala Asia 2023 lalu hingga saat ini. Hasil buruk yang tak lepas dari amburadulnya kondisi timnas Vietnam meskipun coba diperbaiki dengan mengganti pelatih baru. Namun hal itu tak menyelamatkan Vietnam dari jurang kesengsaraan. Tran Quoc Tuan seolah tak peduli dan tetap memberi target besar. Berbekal sinyal positif yang ditunjukkan timnas Vietnam di bawah asuhan Kim Sang-sik, khususnya saat mampu meraih kemenangan melawan Filipina di Hanoi, Tran Quoc Tuan meminta Kim Sang-sik memberikan gelar juara Piala AFF 2024 bermodal 2 gelar yang pernah didapat pada 2008 dan 2018. Secara khusus, Tran Quoc Tuan ingin memutus siklus 10 tahunan itu, memaksa Vietnam mempersembahkan gelar juara tanpa tahu kondisi internal tim. Saya memberitahu para pemain bahwa tim Vietnam pernah memenangkan kejuaraan Piala ASEAN. Setelah siklus 10 tahunan, kita ingin berupaya mewujudkannya dalam 6 tahun. Tentu saja memenangkan kejuaraan membutuhkan keberuntungan, tapi kami melihat keinginan dan dedikasi para pemain. Saya yakin tim Vietnam akan mendapatkan kembali kepercayaan dan membawa kegembiraan bagi para penggemar, ujar Tran Quoc Tuan. Menarik dinantikan kejutan apa yang akan diberikan Vietnam di Piala AFF 2024 atau kini bernama ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia tentu akan jadi lawan yang menantang, namun masih ada Thailand sebagai pemilik gelar terbanyak. Momen ayah Tom Haye tirukan anaknya yang nyungsep saat selebrasi di Timnas Indonesia. Tom Haye ternyata diledek oleh ayahnya sendiri soal selebrasinya yang gagal usai mencetak gol bersama Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia meraih kemenangan 2-0 atas Filipina dalam laga terakhir ronde kedua kualifikasi Piala Dunia. Tom Haye dan Rizky Ridho mencetak gol di pertandingan tersebut. Menariknya, usai Tom Haye mencetak gol, ia ingin melakukan selebrasi. Sayangnya, hal itu gagal karena lapangan yang tidak rata. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya hanya ingin melakukan selebrasi seperti yang biasa saya lakukan. Di lapangan lain, selebrasi itu selalu lancar, tapi di GBK lapangannya sangat keras. Sekarang saya cedera di kedua lutut, lukanya terbuka di kedua lutut saya, ujar Tom Haye. Meski begitu, ayah Tom Haye justru mengejek anaknya. Momen tersebut beredar di media sosial. Kala itu, Tom Haye dan ayahnya sedang di pantai. Tiba-tiba, ayah gelandang berusia 29 tahun ini menirukan saat putranya jatuh ketika selebrasi. Mantan pemain SC Heerenveen ini hanya tertawa melihat ayahnya menirukan gerakannya yang melakukan selebrasi. Isu pemain titipan bikin kuping PSSI panas. Sumarji berani jamin pemanggilan timnas Indonesia bersih. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji akhirnya bereaksi terhadap kabar tudingan adanya pemain titipan di Timnas Indonesia. Belakangan beredar narasi pemain titipan di Timnas U16 yang mengarah kepada Fardan Ari Setiawan, putra dari anggota Exco PSSI Eko Setiawan. Fardan Ari Setiawan memang mempunyai rekam jejak yang mengkilap di turnamen level usia, namun nyatanya tidak lolos ke skuad akhir Timnas U16 untuk Piala AFF U16 2024. Terkait pemilihan pemain Timnas Indonesia yang selama ini banyak dipertanyakan, ada suara-suara sumbang, titipan dan sebagainya. Perlu saya sampaikan bahwa pemilihan pemain untuk Timnas Indonesia itu sudah melalui proses yang cukup panjang, dan itu mendasari penilaian dari tim, baik pelatih dan asistennya. Sehingga apapun yang diputuskan oleh tim pelatih itu adalah proses yang betul-betul alami dan tidak ada unsur titip-menitip. Saya sampaikan kepada teman-teman semua. Sebab jujur saja telinga saya juga panas kalau selama ini masih dikait-kaitkan. Ini PSSI masa kini, jangan diulang-ulang lagi seperti yang dulu-dulu. Sudah tak ada lagi seperti itu, ujar Sumarji. Sumarji mengatakan bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir berkomitmen untuk mencegah pemain titipan di Timnas Indonesia dan juga telah memberikan perintah kepadanya untuk mencegah kemungkinan itu. Saya menjamin 1000% tidak ada. Saya yakinkan kepada teman-teman semua, pemain Timnas U16 itu didasari oleh penilaian pelatih dan para asistennya,
agar benar-benar fair. Jadi jangan ada lagi yang mengaitkan. Jelas Sumarji?